Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Remandio akan menjelaskan tentang pengertian dari birokrasi. Diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Organisasi ini pun memiliki aturan dalam prosedur ketat sehingga cenderung kurang fleksibel. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Definisi birokrasi ini mengalami revisi, di mana birokrasi selanjutnya didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai bayaran yang tidak dipilih oleh rakyat dan cara pemerintahan yang sangat dikuasai oleh para pegawai. Dan pengertian dalam fungsi birokrasi akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Malikul Haq Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Malikul Haq Al-Farisi akan menjelaskan lanjutan dari teman saya Ilham Remandio, yang saya akan menjelaskan fungsi birokrasi. Birokrasi dalam keadaan demikian hanya berfungsi sebagai pengendali, penegak disiplin, dan penyelenggara pemerintahan dengan kekuasaan yang sangat besar, tetapi sangat mengabaikan fungsi pelayanan masyarakat. Buruk serta tidak transparannya kinerja birokrasi bisa mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas dengan suap atau berkolusi dengan para pejabat dalam rekrutmen pegawai atau untuk memperoleh pelayanan yang cepat. Situasi seperti ini pada gilirannya seringkali mendorong para pejabat untuk mencari kesempatan dalam kesempitan agar mereka dapat menciptakan rantai pelayanan berikutnya. Apabila ditelusuri lebih jauh, gejala patologi dalam birokrasi menurut Sondang P. Siagian bersumber pada 5 masalah pokok. Persepsi gaya manajerial pada pejabat di lingkungan birokrasi yang menyimpang dari prinsip demokrasi. Hal ini mengakibatkan bentuk patologi seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penerima sogok, dan nepotisme. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pada petugas pelaksanaan berbagai kegiatan operasional mengakibatkan produktivitas dan mutu pelayanan yang rendah, serta pegawai sering berbuat kesalahan. Kemudian patologi birokrasi menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian MPA 1988 mengatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui berbagai jenis penyakit dan mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang berlaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya, agar seluruh birokrasi pemerintahan negara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik bersifat politik, ekonomi, sosiokultural, dan teknologikal. Sekian dari saya, penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Faiz Wahyudi. Terima kasih. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan patologi birokrasi. Apa yang dimaksud gejala terjadinya patologi birokrasi? Berbagai keluhan dan kritikan mengenai kinerja birokrasi memang bukan hal yang baru lagi, karena sudah ada sejak zaman dulu. Birokrasi lebih menunjukkan kondisi empirik yang sangat buruk, negatif, atau sebagai suatu penyakit seperti Parkinsonian, peraturan yang menggurita sebagai perpanjangan tangan negara untuk mengontrol masyarakat, ketimbang citra yang baik atau rasional. Seperti yang dikandung misalnya dalam birokrasi, citra buruk tersebut semakin diperparah dengan isu yang sering muncul ke permukaan,
yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan pejabat publik, yakni korupsi dengan beraneka bentuknya serta lambatnya pelayanan, dan diikuti dengan prosedur yang berbelit-belit atau yang lebih dikenal dengan efek pita merah. Keseluruhan kondisi empirik yang terjadi secara akumulatif telah meruntuhkan konsep birokrasi yang memfungsikan birokrasi untuk mengkoordinasikan unsur-unsur dalam proses pemerintah. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.